Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami yang akan membahas tentang sejarah masa demokrasi liberal. Kali ini saya akan membahas masa Kabinet Sukiman. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang masa pemerintahan Kabinet Natsir yang berlangsung dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kali ini membahas masalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman memerintah dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Partai Masyumi dan Dr. Suwiryo dari Partai Nasional Indonesia untuk membentuk kabinet. Atas usaha dua orang tersebut, terbentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan Perdana Menteri Dr. Sukiman dan wakilnya adalah Wakil Perdana Menteri Dr. Suwiryo. Adapun program kerja Kabinet Sukiman antara lain: 1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum dan menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. 3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum konstituante. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas dan yang menuju perdamaian. Nomor 5, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Meskipun program kerja yang telah disusun, namun hasil yang dicapai tidak terlalu menggembirakan. Hal tersebut dikarenakan programnya melanjutkan program kabinet sebelumnya, yaitu melanjutkan program Kabinet Natsir. Hanya saja terjadi perubahan, yaitu pada skala prioritas dalam menjalankan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha dan keamanan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Pada masa Kabinet Sukiman ini juga terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi, di mana kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah sebagai berikut, antara lain: 1. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat, yaitu Merle Cochrane, mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Acts atau MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia, karena Republik Indonesia diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Oleh karena itu, dia dianggap lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai
telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Yang kedua, kendalanya adalah adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Nah, saudaraku, sepertinya korupsi sejak zaman dahulu sudah ada dan zaman sekarang juga belum berakhir. Kendala yang ketiga adalah adanya masalah irian barat yang juga belum bisa diatasi. Kendala yang keempat, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah dalam menghadapi pemberontakan di Irian Barat, di Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sama dengan kabinet sebelumnya, kabinet ini juga tidak berumur panjang. Banyaknya kendala yang tidak dapat diatasi mengawali jatuhnya kabinet ini. Kejatuhan kabinet Sukiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persetujuan juga persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Acts atau MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan Partai Nasional Indonesia atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nah, saudaraku dan anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pada tema berikutnya adalah Kabinet Wilopo, masa pemerintahannya dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Soekarto dari Partai Nasional Indonesia dan Prawoto Mangku Sasmito dari Partai Masyumi menjadi formatur, namun gagal kemudian menunjuk Wilopo dari Partai Nasional Indonesia sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga membentuk atau terbentuklah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan second kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet Wilopo mendapat dukungan dari Partai Nasional Indonesia dan Masyumi dan Partai Serikat Indonesia. Wilopo sendiri adalah tokoh PNI. Kabinet ini memberlakukan program kerja yang terdiri atas 5 pasal sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan pemilihan umum. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, menyelesaikan masalah Irian Barat. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Setiap kabinet memiliki kendala yang harus dihadapinya, di mana hal ini juga berlaku bagi Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo menghadapi kendala diantaranya adalah 1.
adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua, terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak sekali, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Yang ketiga, munculnya gerakan separatisme dan sikap provisialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Yang keempat, kendalanya terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, sehingga muncul sikap tidak senang di kalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat guna menekan Soekarno agar membubarkan kabinet. Yang kelima, kendalanya adalah munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Delhi. Sesuai dengan perjanjian konferensi meja bundar, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Delhi yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya sendiri, sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya, peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Delhi. Adanya berbagai masalah yang tidak kunjung mereda tersebut, yang tidak kunjung dapat ditangani, menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo, di mana alasan utama kabinet ini jatuh adalah akibat peristiwa Tanjung Morawa, sehingga muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 2 Juni 1953. Saudaraku, saya ingatkan bagi yang belum subscribe untuk menekan subscribe, like, dan share. Juga yang belum tekan tanda lonceng, tekan tanda loncengnya, ding ding, supaya nanti konten berikutnya tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dapat Anda ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!